هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, di Masjid Al-Baidah ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lain yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantara kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Seperti wasiat, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali menghadap Allah dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, jamaah sedang sholat Jumat Masjid Al-Baidah rahimakumullah. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyindir bagi orang yang mempunyai kemampuan melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban berhaji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari mereka orang yang punya kemampuan melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, kebaikan dan amal soleh yang dilakukannya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka orang ini yakni mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Orang-orang tersebut yakni kalangan bukan lagi dari kaum muslimin. Masyarakat muslimin, jamaah sedang sholat Jumat Masjid Al-Baidah rahimahumullah. Sebagai orang yang penutup, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ibadah haji mempunyai keistimewaan. Ada ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan badannya, yakni melaksanakan ibadah puasa sebagai contoh. Ada ibadah yang dititik beratkan pada kekuatan malnya, harta, contohnya infak sedekah. Ada ibadah titik beratnya adalah hati, ibadah qalbiyah, zikir. Dan ibadah haji gabungan ibadah badannya sehat, qalbiyah, niat yang kuat melaksanakan ibadah haji, ibadah maliyah, punya harta, punya bekal. Nah ini keistimewaan ibadah haji, gabungan ibadah badaniyah, qalbiyah, maliyah. Nah karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan haji yang mabrur ila jannah kecuali adalah surga. Yang kedua, yang terakhir sebagai uraian penutup, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji nanti di hari raya Idul Adha, Allah
mengingatkan kepada kita sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik hukumnya adalah wajib bagi yang mampu pada setiap tahun. Sementara Imam Syafi'i berpendapat menyembelih hewan kurban atau berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan dan makruh, dibenci oleh Allah orang yang punya kemampuan berkurban tapi tidak melaksanakan ibadah kurban. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudara kita yang mendapat panggilan Allah melaksanakan ibadah haji, khususnya jamaah Masjid Al-Baydha, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan yang sudah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, mabrur dan makbul. Dan kita yang tidak melaksanakan haji, semoga diberikan hidayah, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha nanti. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa 'ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'ami minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lahum kama rabbawna shighara. Karimul abai wal ummahat fid dunya
والآخرة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا زيارة حرمك من قبل أن تميتنا اللهم بلغنا زيارة القبر ومكة المكرمة ومدينة المنورة وزيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا يأمر بالعدل والإحسان وينتهي بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويبين يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. Kata Nabi, ridha Allah fi ridhal wali, lain wa suktullah fi suktil wali. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang. Yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak?